Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Nadia Adinda Samsudin dan teman saya Loviana Mokoginta. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu terdapat pada mata kuliah ekonomi makro. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang investasi. Pengertian investasi. Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik lagi jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli. Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi, investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini untuk dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori investasi. Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Menurut Harold Domar, melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan peningkatan output. Sedangkan dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi atau pendapatan nasional yang ditabung. Sedangkan menurut Keynes, ia mengemukakan bahwa besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga, terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Semakin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, maka semakin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya. Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya, di mana terbagi menjadi dua, yaitu real asset dan financial asset. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Yang keempat, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Dan yang terakhir, investasi berdasarkan bentuknya. Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Di antaranya yaitu tingkat keuntungan, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir dari materi investasi yaitu manfaat investasi. Manfaat investasi yang pertama yaitu investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Manfaat investasi yang kedua yaitu
Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri turutan di wilayah sekitarnya. Manfaat investasi selanjutnya yaitu turut membantu pemerintah dalam memecahkan masalah di lapangan kerja, yakni menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil. Selanjutnya, yaitu investasi akan diperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi. Manfaat investasi yang terakhir yaitu investasi akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditunjukkan oleh ekspor. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran menjadi meningkat. Perjalanan dari waktu ke waktu diharapkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat. Selanjutnya, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, dan lainnya. Di samping faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terlaksana tanpa ditunjang oleh lembaga-lembaga sosial, sikap masyarakat, kelembagaan politik, dan lainnya, yang semuanya itu merupakan faktor non-ekonomi. 3. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori jumlah penduduk optimal, teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan endogenus, teori Schumpeter atau peranan pengusaha dalam pembangunan, dan teori pertumbuhan Adam Smith, dan yang terakhir teori Harold Domar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Pembangunan pada awalnya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, sehingga persepsi ini melahirkan pemahaman akan perlunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dan yang kedua, syarat-syarat pembangunan ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperlukan beberapa syarat, yaitu syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Kemudian pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankannya. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pula lah yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembangunan. Prinsip dasar dalam proses pembangunan adalah penekanan pada pertumbuhan ekonomi dengan hasil pembangunan yang tidak semata-mata bersifat kuantitatif tetapi juga bersifat kualitatif. Untuk mencapai hal tersebut, maka proses pertumbuhan secara serentak mengarahkan kepada 3 prinsip kunci bagi negara yang sedang berkembang maupun industri maju, yaitu berfokus pada semua aset, modal fisik, manusia, dan alam, menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu, serta menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik. Yang keempat, dampak pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan bagi suatu negara, sekalipun negara tersebut sudah dalam keadaan makmur. Bagaimanapun juga, tingkat kemakmuran ini harus ditingkatkan, minimal dipertahankan. Untuk pembangunan ekonomi masih diperlukan. Bagi negara yang sudah maju, pembangunan ekonomi lebih banyak ditekankan pada kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Hal ini berbeda dengan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang, yang pada umumnya menekankan pada pembangunan secara fisik, seperti pembangunan jalan raya, jalan tol, pembangunan gedung-gedung, dan sebagainya.
Itulah hasil dari pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.